Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Oke, di hari Selasa, orang Jawa bilang selo-selone menungso ya. Segala keadaan kegiatan sepi semua karena Selasa, selo-selone menungso. Oke, narik lagi ya. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya nih, bagi pendengar setia channel Sopir Taksi Online, teman-teman suka yang mana nih? Video yang natural kayak gini tanpa intro ya, kayak gini, atau video yang kayak kemarin-kemarin ada bumpernya atau ada intronya kayak musik-musik gitu ya. Nah, teman-teman suka yang mana nih? Suka video natural kayak gini, no edit no cut, atau ada intronya kayak kemarin? Nah, silahkan komentar. Ini masukan bagi saya untuk membuat video yang disukai teman-teman semua. Jadi silahkan komentar, suka ada intronya atau suka nggak ada intronya, silahkan komentar. Oke. Lanjut ke topik pembahasan. Hari ini Selasa jam 5 jam 7 lebih 57 saya barusan on dan belum bunyi sama sekali. Seperti biasa, kalau grip car-nya saya setting ke arah bandara ya. Menyikapi video kemarin bahwa tarif Gokar hemat itu kok kemarin agak naik ya per kilometernya ya. Saya cek, teman-teman yang nonton video saya kemarin pasti mengikuti dan paham. Kemarin ada tarif Gokar hemat dari daerah mana ya? Lor Pingit lah, Lor Pingit daerah Jalan Gotong Royong. Jalan Gotong Royong itu daerah SMA Muhi ya. Itu ke stasiun Tugu kok kayaknya 14.000 atau 12.000 gitu guys. Dari Jalan Gotong Royong ke stasiun Tugu ya. Padahal sebelumnya tuh 10.400 guys. Setelah saya cek per kilometernya 3.400, padahal hemat. Nah, semoga itu menjadi kabar baik ya. Ini kecuali yang 10.400. Kalau 10.400 memang per kilometernya bisa 4.000 bahkan 5.000. Nah, yang di atas itu guys, di atas 10.400 itu kok tak hitung-hitung kemarin kok ada yang 3.400. Nah, itu pengantarannya oke masuk, tapi kendalanya biasanya di penjemputan yang nggak dihitung kan. Dari titik kita berhenti ke titik jemput kan nggak dihitung. Itu poin pertama, tarif hemat ada perubahan. Nggak tahu hari ini, coba nanti kita cek lagi. Terus yang kedua, pesan ini saya tujukan untuk para pelanggan dan customer. Kalau order Gokar ataupun aplikasi lainnya ya mohon standby HP dan dicek chattingan atau kalau ada telepon diangkat. Itu penting sekali bagi driver soalnya. Untuk konfirmasi jadi atau enggaknya, titiknya pas atau enggak si driver untuk menjemput lokasi. Jangan asal pesen terus ditinggal gitu aja ya. Kasihan drivernya kalau minta konfirmasi bener nggak ini. Soalnya titik penjemputan itu sering meleset. Saya menemui kemarin 2 kasus titik penjemputan yang meleset terbalik, antara jemput dan antar terbalik. Yang kedua sudah bener nih titiknya tapi nggak respon sama sekali orangnya, dan di telepon malah ngomyang dewe, ora jelas, ngobrol-ngobrol sama orang lain gitu loh. Nah itu, jadi mohon kalau customer pesan online itu dicek HP-nya, dichat itu ada pesan dari drivernya enggak. Kalau ada pesan segera dibales supaya drivernya bisa langsung meluncur ke lokasi jenengan. Dan yang ketiga, kalau pesan itu mohon ditulis titik penjemputannya ya teman-teman pelanggan customer. Jadi biar titik penjemputannya itu enggak rancu dan enggak meleset. Kalau nggak ditulis titik penjemputannya, itu seringkali deteknya sesuai GPS HP-nya jenengan. Jadi HP-nya GPS-nya di mana nanti, nah itu bisa loncat-loncat gitu. Yo nek pas nek ora kan berabe. Jadi kalau kita pesen ditulis titik penjemputannya itu lebih akurat dan nanti GPS-nya ngelok. Jadi ngunci di situ, jadi nggak bakal lari-lari. Nah seringkali kalau penjemputan itu tulisannya cuma nama jalan, misalnya Jalan Brigjen Katamso nomor 50, nah gitu pasti kemungkinan besar dia nggak ngetik lokasi jemput. Akibatnya GPS-nya asal asal nitik aja. Jadi lebih baik ditulis nama lokasinya agar kita driver juga tahu tempatnya. Oh itu. Kalau nama jalan kan susah kita nyarinya. Wong di pinggir jalan tuh nomor rumah sekarang pada nggak ada nomor jalannya. Apalagi di jalan besar, ya nggak mungkin tuh ada rumah nomor jalannya, nomor rumahnya maksudnya. Jarang sekali sekarang ada rumah dikasih nomor gede-gede pinggir jalan. Yang kalau nama tempat kan familiar gitu loh maksudnya gitu. Oke, lanjut aja.
Ini belum bunyi guys, baik gokarnya maupun grabnya. Cuaca tadi barusan panas, sekarang agak mendung, jadi nggak tahu ini jelas atau enggak cuacanya. Oke, kemarin cuma tembus 200, bagaimana hari Selasa ini kita nggak tahu. Wah, bunyi. Alah, ini pelanggan saya guys, 15.000 tenan toh, apal ya aku. Ini ibu-ibu rumahnya situ deket keraton, nganternya ke Taman Siswa Universitas Tamsis. Yo guys, ini reguler sih, tapi yo cuma kecil kayak gini. Dicat dulu guys. Oke, next kita skip aja, langsung selanjutnya. Orderan pertama ya guys. Oke, skip ya. Dan saat ini saya terdampar di setoran malah ini guys. Student Castle. No, guys. Sambil nunggu orderan di sini. Masih ada sawah ya di sini ya. Apartemen, sawah, wah, pemandangan yang luar biasa. Kenapa sampai di sini tadi bawa penumpang dari Jalan Gajah ke sini ke Tambak Rumah Sakit Cadewa guys. Jadi sudah dapat 41.200 di jam 8.56. 41.200. Jadi seperti itu teman-teman. Mengapa saya terdampar di sini ya, orderannya ke sini guys. Sejauh ini reguler semua. 15.000, 25.000 dari Gang Gembok Gede itu daerah Jalan Gajah itu loh. Terus Jalan Tambak Bayan tuh Rumah Sakit Cadewa. Terus saya melipir ke sini nggak bunyi lagi. Begitu teman-teman. Kita tunggu di sini dulu ya. Saya baru kira-kira 5 menit di sini ya. Ya kira-kira setengah jam lah. Nggak ada ya, melipir mulai. Kok mulai toh? Geser ke tempat lain gitu. Grabnya ya tak setting neng bandara sih guys. Soalnya kalau nggak disetting itu nongolnya tuh cuma 9.600 terus kayak gitu guys. Tadi udah 2 kali nongol 9.600 tuh. Makanya ya kalau dimatikan hematnya nggak bunyi, ya kan? Tapi kalau dinyalakan hematnya yang masuk 9.600 semua. Dari kemarin kayak gitu guys. Makanya tak setting aja ini. Jadi dapat ya syukur, enggak ya enggak apa-apa daripada 9.600. Gitu ya. Guys, ya kan yang nongol kayak gini terus guys kalau nggak disetting tujuan. 9.600 terus. Coba sekali lagi ya. Nanti kalau ada yang 20.000 tak ambil. Wah, setelah sekian lama akhirnya dapat 24.000 walaupun hemat. Ya, setengah jam saya di sini guys. Tak cek dulu ya. Ngantarnya ke Malioboro guys, 7 menit. Nanti ya Rai. Aduh, mapnya nggak jalan ya guys. Mapnya nggak jalan ya. Aduh, arahnya kemana nih? Arahnya ke kiri terus ke kanan. Nek menurut mapnya loh. Menurut mapnya Gojek maksudnya. Ke kiri. Wah, rapi beres mapnya. Tuh, ke kiri ya. Ke kiri terus ke kanan. Bu. Semoga benar. Ayo mapnya jalan. Aduh, mapnya kok gak jalan toh. Nah, ya wes 5 menit ya guys, 5 menit nanti kita ke Malioboro, Plaza Malioboro. Oke, lanjut next. Tapi ya lumayan lama ya guys, saya di sini tadi guys setengah jam ya guys. Untuk area setoran setengah jam ya lama ya guys. Lama. Tak pikir cuma 5 menit 10 menit bunyi gitu ya. Setengah jam ya suwe. Ya lanjut next. Daerah Condong Sari ternyata guys, saya belum pernah daerah sini, jarang. Condong Sari nggone kayak labirin, kayak pogong, banyakan gang. Nih bingung saya ini. Nah ini lurus terus. Yowes, nanti lanjut ya, tak nyari alamatnya dulu. Nanti kita sambung kalau udah sampai Malioboro.
Minta drop di stasiun Tugu, nggak jadi ke Malioboro guys. Yo, udah tak selesaikan ya. Tak coba di sini dulu guys. Coba ya. Yuk kita hitung tadi hemat ya guys. Hemat dari mana tadi? Ini ya penumpang Jalan Asoka Condong Sari. Tarifnya 24.400. 7,24 km. Coba tak hitung ya. Oke, setelah tak hitung ketemunya 3.300 guys. Jadi 24.400 dibagi 7,24 kilo. Ketemunya 3.300. Ya lumayan ya. Biasanya 3.000-an pas atau 3.100. Ini bisa 3.300. Jadi hemat, ada kenaikan walaupun sedikit nih. Gitu aja sih. Atau mungkin regulernya di ini ya, dipangkas ya ini. Coba tak hitung ya. Oh enggak, kalau reguler tetap di atas 3.500 guys. Ini saya tak hitung 3.900. Yang ini tak hitung 3.000. Malah 3.500 berapa ya tadi ya? Pokoknya lebih dari 3.300. Tetap gedean yang reguler ya per kilometernya ya. Walaupun hemat sekarang agak naik walaupun dikit sih. Yo, ini yang kenyar bakal enak ya guys. Gokar itu kalau disanggongin di ngetem neng kene iki malah engko nyantol iki ora neng kene lho nek gokar iki guys. Nah, kecuali kayak Grab meneng bae koyo ngene kok udah setting bandara aja. Lah nongolnya tuh 9.600 semua teman-teman. Coba tak neng kene sih ya. Oke guys, seperti biasa saya di sini udah hampir 10 menit guys. Nggak ada tanda-tanda sama sekali ya guys. Kalau Gokar tuh nggak kayak aplikasi yang Grab. Grab mungkin bisa bunyi di sini. Kalau Gokar tuh malah bunyinya nggak di sini nanti. Tapi ini Grab tak setting sih. Nah udah kayaknya nggak bakal bunyi. Terus juga nggak ada ini. Kereta api yang datang bongkaran tuh nggak ada guys. Nggak ada customer dari Sepur itu nggak ada kedatangan lah. Nah saya juga nggak hafal jadwal kedatangan kereta sih guys. Wong saya nggak pernah mangkal di sini. Nggak bunyi guys, mendingan tak geser aja. Karena tahu muni aku ngetem nang ngono gitu. Mending di tempat yang lain ya. Kalau Gokar tuh sistemnya tuh nggak kayak aplikasi yang lain, harus di keramaian tuh nggak. Kalau Gokar tuh bisa di tempat yang sepi tuh bisa. Kalau dikasih aja orderan gitu, nggak perlu kita misalnya di tempat yang ramai-ramai itu nggak perlu kalau Gokar ya. Jadi kalau ada yang komen, Mas Bo yang ngetem di stasiun ya, kalau Gokar tuh nggak perlu kayak gitu teman-teman. Nggak perlu kayak gitu. Kita dimanapun nek dikasih orderan dikasih, jadi nggak perlu di keramaian. Nah kecuali ngeregul ngofline kayak gitu, apa aplikasi Grab yang harus di titik-titik yang ramai kayak gitu. Gokar nggak kayak gitu guys. Selama apalagi kalau akunmu bagus, kamu di tengah alas pun bunyi kalau Gokar. Nah itu asiknya Gokar bagi yang mulai pertama gabung ya. Tuh. Kayaknya saya harus mengedukasi nih teman-teman yang baru punya akun Gokar, driver baru ya. Gambaran umumnya itu Gokar tuh beda sama aplikasi yang lain, terutama Grab. Saya ngomong tegas di sini Grab. Jadi kalau Gokar, kalau akun teman-teman itu bagus teman-teman ya, itu teman-teman nggak perlu mangkal di tempat ramai. Itu di tempat sepi pun dikasih orderan. Makanya Gokar tuh sering jemputnya jauh-jauh. Nah karena memang orderan itu untuk kamu, akunmu bagus dikasih orderan. Jadi kalau kamu mangkal di tempat ramai itu malah sering kali nggak dikasih guys. Nah beda sama Grab. Kalau Grab itu memang harus kamu nemplok, nyemplung neng rame-rame neng stasiun Tugu, ngono kuwi grombol-grombol ngono kuwi nek Grab. Ya ini harus saya ulang kembali nih, karena banyak yang nggak ngerti cara kerjanya Gokar. Akun Gokar tuh beda sama aplikasi yang lain. Jadi gitu teman-teman ya, yang harus ini untuk pemula yang baru mungkin punya akun Gokar, baru netes
wah kok nggak asik, akunnya anyep. Nah itu anyep itu karena historimu kurang, daya jelajah akunmu tuh kurang, akhirnya kamu nggak bisa nikmati gokar. Tapi kalau akunmu udah jadi, historimu banyak, apalagi performanya bagus, nah itu kamu nendi wae parane, kamu mangkal di mana aja, nggak perlu di tempat ramai, wah dikasih guys. Makanya kan selalu jemputannya agak jauh. Nah itu memang kayak gitu. Beda sama Grab. Kalau Grab kan jemputnya deket banget nih, ya kan? Kecuali kalau pas ngebles bisa jauh. Tapi kalau kita bicara di saat yang normal itu kan Grab kan deket-deket jemputannya. Nah seperti itu guys, bagi teman-teman pemula yang baru punya akun gokar. Wah, ya gitulah, ini flashback aja untuk teman-teman yang newbie tentang gokar. Cara kerjanya seperti itu, kurang lebihnya secara umum ya guys. Update saya di Kota Baru ini guys, baru dapat 100.000 ya, 5 trip di jam 12.17, 5 trip 107.000. Saya mau jajan es jadul dulu situ guys. Panas tenan guys, sambil istirahat di sini. Es jadul Gosrok Kota Baru atau es Gosrok jadul Kota Baru ya. Soalnya panas banget guys. Es Gosrok jadul Kota Baru ada rotinya guys. Panas banget soalnya cuacanya gila. Nah kayak gini guys, komposisinya ada kelapa, tape singkong, gula jawa. Ini telur beju nih guys. Nah, itu cara makannya gitu ya. Oke, sudah selesai minum es Gosrok jadulnya. Lanjut on beat. Ini sudah tembus 100.000 ya guys. Ya paling tidak ini harus kayak kemarin lah, minimal tembus 200 ya. Soalnya agak berat ini memang. Nih 100.000 ya, minimal tembus 200 lah guys. Ya biar nggak rugi-rugi amat. Sekarang udah jam 12:30. Cuacanya panas banget guys, sedian. Ngeri. Tembus 200 sebelum sore kalau bisa ya, karena kalau sore itu sudah padat, anak sekolah udah pada pulang, jam kantor udah pada pulang. Waduh, orderannya orang karuan guys. Jadi gitu aja, harapan saya sebelum jam 5 udah 200. Harapan saya gitu ya. Halo teman-teman, nyambung lagi. Tadi habis drop Malioboro di DPRD ya. Terus ini nyantol di RT Hotel. RT Hotel ternyata juga stasiun ini. Lobby hotel loh pada tulisannya. Kalau orang awam nggak ngerti ya, drivernya jemput yang hotel, lobby. Jadi ya ini harap perhatian bagi teman-teman driver dan customer ya. Rata-rata kalau hotel-hotel di Pasar Kembang itu ada Neo, Arte, Abadi sama Royal apa ya. Nah itu kalau kan customer nitiknya di situ itu sebagian besar 80% ya. Itu kemungkinan dari stasiun guys. Jadi bukan tamu hotelnya. Dan customer juga harap ngasih note ya, ini bukan tamu hotel, tapi turun dari kereta. Jadi antisipasi kalau drivernya itu masuk lobby hotel kan, kalau bukan tamu hotel kan nggak enak. Ya kan? Nah, seringkali nitiknya para customer yang turun dari kereta tuh nitiknya di hotel-hotel itu, padahal dia turun dari kereta kan. Kalau driver nggak tahu kan langsung masuk lobby hotel, loh kok nggak ada tamunya, penumpangnya, ternyata bukan tamunya hotel itu, penumpang kereta. Wah gitu loh. Pernah nggak yang ngalamin kejadian seperti itu? Kalau saya sering dulu. Kalau sekarang saya udah hafal dan paling nggak ditanya dulu nih tamu hotel atau penumpang kereta kayak gitu. Kalau tamu hotel ya oke lah kita masuk lobby nggak apa-apa. Tapi kalau penumpang kereta ya di pinggir jalan. Ya kan itu hotelnya ada banyak banget toh. Saya nggak hafal ada apa aja antara hotel-hotel gede sama hotel-hotel kecil toh.
banyak banget. Nah ini di situ lobi Arte. Nah, tak kira ya tamu hotel, jebule dundunan sepur guys. Nganternya ke Minomartani, tarifnya 60.500, prioritas ada biaya prioritas 4.000, bersihnya sekitar 49 gitu ya wes gitu guys. Nanti kita sambung lagi. Nah kan hotelnya ada banyak banget di Pasar Kembang ini. Ada Neo, ada Royal, ada apa lagi ini, Malioboro Prime, ada Arte, ada Abadi. Belum yang kecil-kecil ya. Nah, pastikan kalau penumpang nitik di sini itu pastikan dulu tamu hotel atau bukan. Nah ini daripada kalian udah masuk lobinya Neo ternyata bukan tamu hotel, ada Unisi juga, rancu soalnya. Tapi kalau penumpang udah pengalaman biasanya dia ngasih note, Pak saya di jalan seberangnya, berarti bukan tamu hotel. Oke lanjut ya, tak jemput dulu. Turunkan dulu guys, 60.500 ya. Tembus berapa sekarang? 181 guys. Yo tembusin 200 aja guys ya, nggak usah banyak-banyak guys. Kayaknya juga sepi nih. Berat kalau tembusin 300 guys, kecuali ada insentifnya. Nah maksud saya tuh kalau tiap hari ada insentifnya kan enak gitu loh. Ini ngomong-ngomong daerah Minomartani kok ada gorong-gorongnya ditutup itu. Kapan hari saya bikin vlog masih ditutup, sekarang sudah kira-kira 4 hari juga masih ditutup. Kok lama banget ya. Kalau jemput daerah sini juga repot akhirnya. Ini untung saya di Tongkol 3, jadi bisa. Kalau yang mana itu ya, tembusannya ndi kuwi, nah kuwi tutup isian. Jadi rada kangelan nek jemput guys. Motor-motor tadi udah lewat kene, jadi rame kene. Dapat nih guys, semoga nggak batal ya guys. 45 nganter ke tas 6. Mepe nang endi iki? Mepe nang endi to iki, ngalor ngidul kok bingung aku. Coba ya. Semoga ora membingungkan. Piye iki? Ki aku kudu ngalor apa kudu ngidul iki? Tapi ngalor wae, sekolor wae guys. Ya. Sekolor wae ben ora pen-penak. Oke, selesaikan sampai ke Tasnim lagi guys. Emak-emak ra jelas. Saya diminta buru-buru. Oke, dengan demikian saya udah tembus 200 nih, tepatnya 218 9 trip. Ya. Jadi ini tembus 9 trip 218 ya. Jadi gitu guys. Oke, kalau ada yang tanya Mas kok cuma 200 toh apa cukup? Nah gini guys, saya pertanyaannya gini, pertanyaan bagus ya. Kenapa saya nggak lanjut ke selanjutnya? 200 apa cukup? Nah aku rasa cukup ya. Pertama, semua itu tergantung drivernya ya. Seberapapun kalian ngoyak duit 300, 400, 500 nek ra cukup ya ra cukup. Tapi nek kowe wonge nyantai, ora ana beban, nggak ada beban apapun, sedikit kayak ini pun cukup ya. Jadi semua tergantung drivernya, gimana kita mensyukuri pendapatan. Itu pertama. Dari segi apa ya istilahnya, dari segi kepuasan ya. Terus dari segi kedua ya, memang orderannya itu kecil-kecil guys tarifnya. Jadi kalau kita lanjut ke level berikutnya atau ke angka kepala 3 itu terlalu banyak tripnya. Nah kebetulan kan saya orang yang memang tidak terlalu suka banyak trip, jadi saya lebih suka ke tarif ya. Saya nggak begitu suka trip banyak. Yang penting kalau saya pribadi itu tarifnya oke. Nah,
Nah kebetulan yang masuk hari ini tripnya kecil-kecil semua. Jadi kalau mau dilanjut ke level selanjutnya atau ke kepala 3, kepala 4 itu berat ya. Kecuali main insentif. Kalau main insentif beda cerita ya. Saya pun mau ngambilin cere-cere ya karena ada insentifnya. Tapi kalau hari biasa kayak gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gini ya, saya main tarif, tak ambilin tarif-tarif yang sesuai. Terus kenapa mas nggak ngejar level silver, gold, platinum? Dari dulu saya tuh nggak pernah ngejar itu guys. Saya mentok itu dulu di gold. Yang saya rasakan juga nggak ada perubahan. Malah targetnya berat. Jam kerjanya sama, targetnya lebih berat. Nah itulah guys alasan saya. Jadi kalau Senin sampai Kamis itu saya nyari argo-argo yang sesuai. Nah, cuma 1 minggu kalau insentifnya oke, saya mau nih main insentif, main argo-argo cere mau. Jadi tergantung situasi guys. Atau bisa nembusin ke kepala 3, kepala 4. Kalau dari trip pertama itu tarifnya udah bagus. Tarifnya udah bagus, cocok. Nah itu bisalah kita lanjut ke 200.000, 400.000. Jadi tergantung lihat tripnya gimana lah. Jadi yang bisa ngejalanin ya kita sendiri. Kalau akun saya dengan akun teman-teman beda, tripnya beda, tarifnya beda. Kalau di akun saya misalnya teri-teri, di akun teman-teman misalnya banyak kakapnya ya lanjut guys, lanjut sampai maksimal. Tapi kalau dirasa memang teri semua ya udah stop. Kalau saya udah stop, mendingan buat istirahat, lanjut besok gitu aja. Jadi gitu. Jadi nggak ngoyo. Jadi masih sore, ini jam berapa ini? Jam 3 guys. Pernah dilanjut bisa. Bisa dilanjut sampai kepala 3 bisa, tapi saya nggak, memilih stop. Kesenangan gojeke. Ya. Kesenangan gojeke. Jadi gitu aja. Orderan kali ini vlognya, nanti kita sambung lagi besok. Jangan bosan-bosan ya. Pesan saya tadi pertama, seneng ada intronya atau bumpernya atau enggak, ada lagu-lagunya atau enggak, atau murni polosan kayak gini, no edit ya. Ini polosan semua, saya enggak edit, hanya cut iya, tapi kalau edit enggak. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Coba lagi di vlog selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan mau makan. Selamat keluarga. Sobat Tasionan, mantap. Begitulah kura-kura.